Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan Sabtu 4 November 2023. Hari ini gereja memperingati orang kudus Santo Carlos Borromeus yang lahir tanggal 2 Oktober 1538. Ia masih saudara dari Paus Pius yang keempat. Kurang lebih 40 tahun setelah reformasi Protestan, Tuhan menggerakkan Carlos Borromeus membantu Paus dalam usaha menangkal sepak terjang para penganut reformasi Protestan. Pada usia yang masih muda, 22 tahun, ia diangkat menjadi kardinal oleh pamannya Paus Pius yang keempat dan menjabat sebagai sekretaris negara dan orang terkuat di Kuria Romana. Ketika ia mengikuti retret khusus, ia tertarik menjadi seorang imam. Ia berdoa berjam-jam dan mati raga keras membagikan kekayaan pada orang-orang miskin. Hatinya terpikat pada orang-orang kecil. Ia juga termasuk pemeran utama Konsili Trente. Dalam tugasnya untuk melaksanakan pewartaan dan menangkal kaum reformator, ia minta dibebas tugaskan dari Kuria Romana. Ia kemudian diangkat menjadi seorang uskup di Milano. Ia sungguh-sungguh memperhatikan umatnya, terlebih pada kekosongan iman atau kemerosotan iman, di mana banyak orang tidak mengenal Tuhan, anak-anak tidak membuat tanda salib dan tidak biasa ke gereja. Maka ia sungguh-sungguh menghidupi imannya untuk dibagikan kepada umatnya. Meskipun awalnya sulit, tapi akhirnya ia berhasil mempertebal iman anak-anak. Termasuk ia membuka sekolah minggu, mendirikan semari, menggembleng calon imam. Ia akhirnya ikut melayani orang-orang yang sakit, yang terserang wabah sampar yang ganas. Bahkan menurut cerita, ia terkena penyakit itu sampai meninggal dunia. Kita bersyukur atas orang kudus ini dan mohon agar semangat yang sama dapat kita miliki. Saudara-saudara terkasih, bacaan Ekaristi yang kita dengarkan pada hari ini dikutip dari surat kepada orang Roma bab 11.
di mana Paulus berbicara bahwa mengenai Injil, orang-orang Israel adalah musuh Allah oleh karena umat Roma atau kalian. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak pernah menyesali kasih dan panggilannya kepada manusia. Sedangkan pada bacaan Injil berbicara, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Saudara-saudara terkasih, saya tertarik pada bacaan yang pertama dengan kalimat tadi mengenai Injil, orang-orang Israel adalah musuh Allah oleh karena kalian. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Apa maksud kalimat ini? Berhadapan dengan Injil Kerajaan Allah yang dipegang oleh orang Roma dan oleh kita sekalian, orang-orang Israel tidak pernah mau percaya, menolak kedatangan anak manusia. Maka sikap itu sikap memusuhi Allah yang telah mengutus anaknya ke tengah-tengah dunia. Karena Injil yang kita terima, mereka menjadi musuh Allah karena tidak mau menerima pewartaan Injil. Tetapi menurut pilihan mereka, mereka adalah kekasih Allah karena nenek moyang. Sayangnya, martabat sebagai kekasih Allah itu tidak ditanggapi dengan mewujudkan sikap menerima Injil. Sikap menolak Injil, menolak kedatangan anak manusia, itu sikap di mana mereka merasa paling hebat, merasa paling bisa, ingin yang terkemuka. Maka Yesus menegaskan lewat Injilnya, siapa yang terkemuka hendaklah menjadi yang terbelakang. Siapa mau menjadi yang terbesar, hendaklah menjadi yang terkecil. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Sikap orang-orang Israel yang menolak Injil adalah sikap meninggikan diri. Maka mereka akan direndahkan karena tidak percaya akan Yesus Sang Penyelamat. Untuk itu mereka akan direndahkan. Sebaliknya, orang-orang yang merendahkan diri dan menerima Injil, maka mereka akan ditinggikan dalam keselamatan. Kecenderungan dunia dan manusia adalah meninggikan diri, menyombongkan diri, mengandalkan diri. Bahkan kalau perlu, memakai cara-cara lain untuk mencapai peninggian diri, kehebatan diri. Sedangkan orang yang merendahkan diri atau rendah hati akan lebih mengutamakan kehendak Allah. Maka mereka akan ditinggikan oleh Allah dalam kerajaan surga. Saudara-saudaraku terkasih, berhadapan dengan Allah, kita diajak untuk rendah hati, menyingkirkan ego, kedagingan, dan kemudian mengandalkan Allah di atas
segala-galanya, maka kita justru akan ditinggikan. Mari bersama-sama kita lihat diri kita selama ini. Apakah kita sudah mampu merendahkan hati, merendahkan diri, dan mengandalkan Allah di atas segala-galanya, sehingga kita nanti akan ditinggikan. Semoga sikap kesombongan, tinggi hati dijauhkan dari kita dan diganti dengan semangat rendah hati. Semoga akhirnya semangat seperti Carlos Borromeus jadi semangat kita untuk mengedepankan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur telah Kau ingatkan agar kami rendah hati dan tetap percaya kepada Injil. Dengan demikian kami akan selalu mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Tanamkan semangat rendah hati dalam hati kami untuk mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Agar akhirnya kesombongan bisa kami singkirkan. Berkatilah umat-Mu yang sakit, agar mereka segera sembuh. Yang punya beban berat, Engkau ringankan. Yang punya persoalan, Engkau urai, agar akhirnya mereka mengalami kelegaan. Semoga mereka yang kesulitan ekonomi, Engkau bantu lewat sesamanya. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, tetap saya ingatkan, saya anjurkan, setengah saya wajibkan untuk hidup dalam pola hidup sehat dengan melaksanakan protokol kesehatan. Hari ini jam 9 ada misa pelajar. Kemudian dilanjutkan dengan berbagai atraksi, barongsai, gerak lagu, bakso, band, dan lain-lain. Stand promo pendidikan akan digelar setelah misa jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Kemudian dilanjutkan dengan besok setelah misa sampai jam 1 siang atau jam 3. Harapannya kita akan mampu memberikan perhatian kepada sekolah Katolik Sepusidiana dan beberapa dari Semarang. Semoga dengan ini kita membantu sekolah Katolik dalam melaksanakan tugas misi. Terima kasih kepada semuanya yang telah ambil bagian dalam pelayanan gereja, sehingga gereja tetap mampu dan eksis melaksanakan tugas perutusan. Baik dengan doa, dengan karya dan tenaga, serta dengan dana. Kepedulian kita kepada komunitas
di Lato berupa dana sudah kita kirim kemarin, dan dari Lato diucapkan terima kasih kepada umat yang berpartisipasi dalam pengumpulan dana untuk Lato. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.